Jadi memang ini sebuah dilema juga sekarang bagi Sintayong. Belum lagi dilema bagi dia dalam memilih taktik. Mau mainnya ini pakai taktik apa nih? Apalagi sekarang banyak pemain di lini pertahanan yang absen. Kan itu yang sudah saya jelaskan di konten sebelumnya. Ini beban ganda bagi Sintayong. Pertama harus menang, bahkan sekarang sudah beban triple atau beban treble nih. Karena yang pertama harus menang, kedua mau pilih taktiknya seperti apa. Ya, karena ini pertandingan yang harus menang, ya kan? Jangan sampai seri apalagi kalah gitu. Ya, dan yang ketiga, sekarang banyak pemain yang absen di lini pertahanan. Opsinya ada, tapi ada 2 pemain baru juga. Nah, apakah 2 pemain baru ini bisa langsung nyetel? Kan belum tentu juga. Dan saya juga memberikan analisa ini bukan untuk menakuti kalian, ya. Kadang-kadang nih kalian juga memang gak berpikir secara logis, tiba-tiba akan mengatakan, waduh Bung Binder menakuti kita. Jangan dong, enggak, ini fakta. Bahwa tidak akan mudah juga bagi para pemain dari Indonesia untuk bertahan dengan absennya begitu banyak pemain sekarang di lini pertahanan. Nah, jadi yang paling penting sekarang bagi para pemain Indonesia adalah bagaimana mereka bisa menahan para pemain Vietnam mulai di lini tengah. Ini mid press-nya ini harus kuat. Nah, jika memang nanti Justin Hubner dipindah ke belakang, nah jika Mark Klok dimainkan di tengah, ya tentu Mark Klok harus menjadi filter yang efektif ya, agar para pemain Vietnam nggak bisa menembus lini tengah dari Indonesia. Gua mau lanjut yang berikutnya, STY pun dia nggak yakin 100%. Ini agak mengagetkan buat gua. Mungkin gua nggak tahu ya, mungkin dia memakai ilmu padi, mungkin. Mungkin Sintayong pakai ilmu padi, tapi dia bilangnya kalau dia nggak yakin 100% akan bisa memenangkan 2 leg pertandingan lawan Vietnam. Mungkin di leg pertama akan lebih sulit dibanding leg kedua. Leg kedua itu akan lebih mudah menurut Sintayong. Keyakinannya dia masih belum begitu yakin. Gue nggak tahu apa dia begitu nggak yakinnya atau dia cuman ilmu padi tadi. Gue rasa dengan skuad yang ada, dengan pengalaman kita mengalahkan dia sebelumnya, ditambah pemain baru, ada J.I.Z juga di sana, dan ada beberapa pemain lagi, gue rasa harusnya kita lebih kuat daripada sebelumnya. Dan persiapan kita juga rasanya mungkin lebih aman ya dibanding di Piala Asia yang main di luar negara kita. Kalau ini sekarang kita main di GBK dengan full stadion dari fansnya. Dan permasalahan yang dikeluhkan sama Sintayong itu adalah ketika banyak pemain kita yang dari Eropa yang harus terbang ke Indonesia, perjalanan agak jauh, dan mungkin nanti masa-masa istirahat itu dinilai nggak cukup untuk pertandingan di leg pertama. Jadi dia kurang yakin di leg pertama, mungkin di leg kedua dia bisa baru yakin. Tapi menurut gue di leg pertama pun kita bisa sikat habis si Vietnam. Amin insya Allah. Orang seringkali bias sekarang ngomongin soal target Sintayong di Piala Asia U23 bulan April nanti. Padahal event paling ultimate adalah Piala Dunia beserta turunannya, dalam artian kualifikasi. Jadi harusnya ini adalah event yang paling dinanti-nantikan, yang jadi puncak, yang jadi target. Gitu loh. Ini target, dan saya pikir PSSI memberikan target penilaian evaluasi pada Piala Asia U23, tapi seharusnya atau menurut saya PSSI ini kelolosan. Kelolosan itu kelewatan gitu loh. Nggak dianggap sebagai sebuah perhitungan untuk evaluasi. Padahal katanya kan Sintayong kelasnya Asia, kelasnya dunia. Ya inilah ujian sesungguhnya, kualifikasi Piala Dunia. Dan tahap awal 21-26 Maret adalah sapu bersih 6 poin dari Vietnam. Sanggup enggak? Pertanyaannya harus sanggup, bukan soal sanggup atau enggak gitu. Harus sanggup dan harus bisa. Berapa skor? Prediksi skor? Ya 2-0 sudah bagus gitu. 2-0 untuk Indonesia. Tapi jangan menang beruntung seperti di Piala Asia gitu kan, lewat penalti. Tapi lewat permainan yang bagus gitu kan. Karena apa? Karena kita udah punya kelebihan, bahkan Vietnamnya kan kaget. Kita nih lawan Belanda atau lawan Indonesia kan seperti itu. Artinya kualitas kita oleh pemain-pemain Vietnam udah disebut setara dengan Belanda, karena banyaknya pemain keturunan Belanda yang ada di Indonesia saat ini. Belum lagi kalau kita mungkin dari sisi kayak fisiknya ya, pasti kan lebih tinggi, lebih fisik. Kemudian pemain yang di luar negeri kita punya total 13 pemain yang di luar negeri main kan, termasuk Arhan Pratama, kemudian Marcelino, Asnawi Mangkualam. Vietnam nggak punya pemain berasal dari liga lokal. Artinya dari situ kita harusnya satu, kita punya keturunan 1-0 lebih banyak dari Vietnam. Kedua, kita punya pemain yang lebih banyak di luar negeri dibandingkan Vietnam yang tidak punya pemain yang main di luar negeri.
Terakhir ada Pang Kuang Hai, tapi kemudian sudah balik lagi. Artinya mereka pemain lokal semua ya 2-0 kan. skor. 2-0. Prediksi ranking FIFA Timnas Indonesia jika kalahkan Vietnam, melejit lewati 3 negara Eropa. Timnas Indonesia diprediksi bakal alami peningkatan peringkat FIFA andai berhasil raih kemenangan kontra Vietnam di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada bulan Maret tahun 2024 ini, Timnas Indonesia akan jalani 2 pertandingan sengit kontra Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan lebih dulu jadi tuan rumah dan menjamu Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno, Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024 mendatang. Kemudian 5 hari berselang, giliran Timnas Indonesia yang bertandang ke Maidin National Stadium. Jelang laga ini, Timnas Indonesia mendapat amunisi tambahan dari pemain naturalisasi dengan kehadiran Jay Izes dan Nathan Chuaon. Hadirnya para pemain keturunan tersebut diharapkan bisa membantu Timnas Indonesia raih kemenangan perdana di kualifikasi Piala Dunia 2026. Andai berhasil sapu bersih kemenangan di 2 laga kontra Vietnam, maka tim Merah Putih diprediksi bisa naik beberapa peringkat di ranking FIFA. Melansir dari laman football-ranking.com, diketahui jika Timnas Indonesia bisa memperoleh 30,74 poin jika kalahkan Vietnam di 2 pertemuan. Ketambahan poin tersebut, membuat Timnas Indonesia akan mengoleksi total 1103.40 angka. Perolehan tersebut membawa Timnas Indonesia naik 7 posisi dari peringkat 142 ke 135 dunia. Timnas Indonesia pun berpotensi menggeser sejumlah negara di ranking FIFA nanti, seperti Turkmenistan, Burundi, Filipina, Kuwait serta 3 negara Eropa macam Latvia, Lithuania dan Kepulauan Faro. Akan tetapi peringkat tersebut hanya akan terjadi jika Timnas Indonesia mampu menang beruntun kontra Vietnam, serta para negara di atas gagal torehkan poin di ajang FIFA bulan ini. Sebab meski Timnas Indonesia berhasil menang beruntun, skuad Garuda tidak akan alami kenaikan signifikan jika 7 negara di atasnya ikut berhasil mendulang poin. Sementara itu, jika Vietnam telan kekalahan beruntun kontra Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, bakal membuat mereka melorot di ranking FIFA. Dengan kehilangan 30,74 poin, membuat Vietnam diprediksi turun 13 posisi dari peringkat 105 ke 117 dunia. Vietnam sendiri sebelumnya memang sudah merosot di peringkat FIFA dari urutan 94 ke 105 dunia lantaran tampil buruk di Piala Asia 2023. Berita selanjutnya, Shin Tae-yong full senyum, Belanda akui kualitas bintang baru Timnas Indonesia ini dan beri julukan spesial. Resmi jadi WNI dan bakal perkuat Timnas Indonesia, bakat bintang naturalisasi Tom Haye ternyata sukses membuat media Belanda takjub bahkan sampai berikan julukan khusus. Timnas Indonesia akhirnya mendapat tambahan amunisi baru setelah 2 bintang keturunan Eropa, Tom Haye, Ragnar Oratmangun resmi disumpah WNI dan bisa bergabung dengan skuad Garuda saat hadapi Vietnam. Khusus bagi Tom Haye, perjuangannya untuk mendapat sumpah WNI malam tadi terbilang cukup berat. Pasalnya, sang pemain langsung terbang ke Jakarta usai membela timnya di Liga Belanda dan harus lalui perjalanan panjang hingga 18 jam. Usai menjalani proses yang panjang akhirnya selesai juga. Setelah saya main bersama Heerenveen, saya langsung ke bandara, kata Tom Haye dalam keterangan pers yang diterima Teleponenews.com, Senin, tanggal 18 Maret tahun 2024. Saya terbang selama 18 jam untuk kemudian ke kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, dan akhirnya selesai. Saya sangat bahagia, tambahnya. Hadirnya Tom Haye jadi amunisi berharga buat Timnas Indonesia, lantaran pemain 29 tahun itu punya kualitas mumpuni serta jam terbang tinggi di Eropa. Bahkan kualitas permainan Tom Haye sudah teruji di Liga Belanda, sampai media lokal Bundestem.nl pun memberikannya julukan The Professor. Jika melihat dari statistik permainannya musim ini, tak heran mengapa Tom Haye mendapat julukan seperti itu. Saat berada di lapangan, Tom Haye dikenal memiliki visi bermain yang sangat baik, umpan-umpan yang sangat akurat, serta kemampuan tendangan bebas yang sangat mengerikan. Melansir dari data SofaScore, disebutkan bahwa Tom Haye mampu membuat 3 big chances kreatif tiap laga, 2.0 key passes serta umpan akurat mencapai 85% musim ini. Berbekal catatan impresif tersebut, tak heran jika sosok Tom Haye bisa jadi ruh permainan serta kunci permainan Timnas Indonesia di laga kontra Vietnam nanti.
Sebagai informasi, Timnas Indonesia dijadwalkan akan 2 kali menghadapi Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di laga pertama, skuad Garuda bakal bertindak sebagai tuan rumah dan menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 21 Maret tahun 2025. Kemudian 6 hari berselang, giliran Timnas Indonesia yang bertandang ke markas Vietnam yakni di My Dinh International Stadium. Berita selanjutnya, tragis, pemain yang sindir Indonesia rasa Belanda dicoret dari Timnas Vietnam. Doduiman menyindir Timnas Indonesia yang menyebut bingung akan menghadapi skuad Garuda atau Belanda. Hal itu lantaran banyak pemain diaspora di skuad besutan Shin Tae-yong saat ini. Doduiman menyebut komposisi pemain Timnas Indonesia jadi bahan candaan di kalangan pemain Vietnam. Tim tersebut kembali melakukan naturalisasi secara massal, kata Doduiman. Kadang-kadang kami saling meledek, mengatakan kami tidak tahu apakah kami akan bermain melawan tim Belanda atau Indonesia, ucap Doduiman, menambahkan. Ucapan itu ia lontarkan saat masuk dalam daftar awal pemain yang dipanggil pelatih Philippe Troussier untuk laga lawan Indonesia. Namun, bek 27 tahun itu dipastikan tidak akan bermain pada 2 laga melawan skuad Garuda. Sebab, Troussier resmi mencoret Doduiman dari daftar pemain Timnas Vietnam. Selain Doduiman, ada 4 pemain lain yang dicoret dari daftar yakni Nguyen Hai Long, Truong Tin An, Giap Tuan Duong, Nguyen Chong Puong. Doduiman adalah bagian dari skuad Vietnam yang bermain di Piala Asia 2023 lalu. Namun, dari 3 laga fase grup yang dijalani Vietnam, dia hanya bermain sekali. Doduiman bermain sebagai pemain pengganti. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong juga sudah merespon ucapan Doduiman. Sang pelatih memberikan sindiran keras kepadanya. Mungkin dia tidak bisa baca artikel. Pemain Belanda mana mungkin bisa main di Timnas Indonesia, kata Shin. Karena dia punya paspor Indonesia, jadi bisa-bisa di Timnas Indonesia. Kan tidak mungkin ya Timnas Belanda bisa main di Timnas Indonesia, ucap Shin saat memimpin latihan tim di Jakarta pada Senin, tanggal 18 Maret tahun 2024.